Perkenalkan, nama saya Iko Adi Sutrisna Rimbawa dengan NIM 210030302. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan organisasi bisnis. Dalam organisasi bisnis, di sini saya akan menjelaskan 5 poin penting dalam organisasi bisnis. Yang pertama, perubahan organisasi bisnis. Yang kedua, pentingnya perubahan organisasi bisnis. Yang ketiga, jenis perubahan organisasi bisnis. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi organisasi bisnis. Dan yang terakhir ada jenis perubahan organisasi bisnis. Yang pertama, perubahan organisasi bisnis. Perubahan organisasi bisnis adalah proses mengubah komponen utama organisasi seperti misi, visi, strategi, struktur, sumber daya manusia, teknologi, dan sistem. Perubahan organisasi penting karena organisasi harus beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Lalu selanjutnya, pentingnya perubahan organisasi. Di sini ada 5 poin penting dalam pentingnya perubahan organisasi. Itu yang pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, mengadaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Yang ketiga, mengurangi resistensi. Yang keempat, memanfaatkan peluang baru. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja organisasi. Lalu selanjutnya di sini ada jenis perubahan organisasi bisnis. Perubahan organisasi bisnis yang pertama itu yaitu perubahan yang terencana. Perubahan yang terencana adalah upaya-upaya perubahan yang bersifat proaktif dan secara sengaja dilakukan organisasi. Contohnya, perubahan tujuan, perubahan jumlah personal, dan perubahan sistem. Yang kedua ada perubahan yang tidak terencana. Perubahan yang tidak terencana merupakan jenis perubahan yang tidak dapat diantisipasi oleh organisasi. Contohnya, perubahan cara pandang tentang pekerjaan, perubahan penafsiran simbol-simbol dan pemaknaan dalam organisasi, dan perubahan politik internal organisasi. Lalu selanjutnya ada perubahan transformasi. Perubahan transformasi adalah perubahan yang ditandai dengan pergeseran cepat atas strategi, struktur, budaya, atau ketiganya sekaligus. Contohnya, reorganisasi, perubahan eksternal seperti perubahan target pasar, perubahan kondisi perusahaan, perubahan branding, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perubahan organisasi bisnis. Faktor yang pertama itu ada faktor internal. Kepemimpinan yang kuat. Pemimpin yang visioner, komutatif, dan mampu memobilisasi dukungan karyawan sangat penting untuk mendorong perubahan. Lalu selanjutnya, keterlibatan karyawan. Melibatkan karyawan dalam proses perubahan, mendengarkan masukan mereka, dan memberikan pelatihan yang diperlukan dapat meningkatkan rasa memiliki dan komitmen terhadap perubahan. Selanjutnya, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang jelas, transparan, dan konsisten tentang tujuan, proses, dan dampak perubahan kepada seluruh karyawan sangat penting untuk membangun kepercayaan dan pemahaman. Terus selanjutnya, budaya organisasi yang mendukung. Budaya organisasi yang terbuka, adaptif, dan toleran terhadap risiko yang dapat membantu karyawan menerima dan beradaptasi dengan perubahan. Lalu selanjutnya, struktur dan sistem yang mendukung. Struktur dan sistem organisasi seperti struktur organisasi, sistem insentif, dan teknologi informasi harus selaras dengan tujuan perubahan. Lalu yang selanjutnya di sini ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama yaitu lingkungan bisnis yang dinamis. Kemampuan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, regulasi, dan persaingan sangat penting untuk keberhasilan perubahan. Yang kedua, dukungan stakeholder. Dukungan dari stakeholder seperti pelanggan, pemasok, dan investor dapat membantu
memuluskan proses perubahan. Lalu di sini selanjutnya ada tantangan dalam mengelola perubahan organisasi bisnis. Yang pertama itu ada resistensi kepada perubahan. Banyak orang tidak suka dengan perubahan karena mereka mengenalinya atau tidak mengerti bagaimana perubahan akan mempengaruhi mereka. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan komunikasi yang baik dan transparan, sehingga semua orang tahu tentang perubahan yang akan dilakukan dan bagaimana mereka akan diimpaktinya. Lalu yang kedua ada keterbatasan waktu. Perubahan organisasi bisnis sering kali memerlukan waktu yang lama untuk dieksekusi, tetapi waktu adalah harga yang mahal. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan planning yang baik sehingga semua tahap perubahan dapat dieksekusi dengan cepat dan efisien. Lalu selanjutnya, biaya perubahan. Perubahan organisasi bisnis sering kali memerlukan biaya yang besar, seperti biaya untuk memperbarui peralatan, membangun infrastruktur baru, atau membayar konsultasi. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu dilakukan pemasangan yang baik sehingga biaya perubahan dapat dikurangi. Yang terakhir, kegagalan. Dalam proses perubahan, ada kemungkinan kegagalan seperti kegagalan dalam implementasi perubahan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mengadaptasi tantangan ini, perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan yang baik sehingga kesalahan dapat diketahui dan ditangani sesegera. Dan yang terakhir ini kesimpulannya. Kesimpulannya, perubahan organisasi merupakan proses berkelanjutan yang penting bagi kelangsungan hidup dan kemajuan bisnis. Keberhasilan perubahan ini bergantung kepada kepemimpinan kuat, komunikasi yang jelas, dan keterlibatan karyawan. Untuk meningkatkan peluang sukses, organisasi perlu memiliki rencana yang matang dan strategis yang efektif dalam mengelola perubahan. Sekian dari saya, terima kasih.